Salah satu masalah terbesar dalam dunia kekristenan hari ini bukanlah kurangnya Alkitab, melainkan terlalu banyak orang yang lebih setia kepada tafsir daripada kepada teks. Ketika sebuah ayat sesuai dengan doktrin yang diyakini, ayat itu diterima. Tetapi ketika sebuah ayat terdengar mengganggu bangunan teologi yang sudah dibuat, ayat itu mulai dijelaskan berputar-putar sampai maknanya hilang. Padahal seorang Kristen seharusnya memulai dari Alkitab, bukan memulai dari kesimpulan, lalu memaksa Alkitab untuk mengikutinya. Pertanyaannya sederhana, apakah Alkitab pernah menyebut Yesus sebagai hamba Tuhan? Kalau jawabannya ya, maka seorang Kristen yang jujur harus mengakuinya. Kalau jawabannya tidak, silakan tunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut memang tidak ada. Masalahnya, ayat-ayat itu ada. Bukan satu, bukan dua, tetapi berulang kali muncul dalam kitab suci. Dan disinilah letak persoalan yang dibongkar dalam diskusi ini. Halo Agatha, silakan Agatha. Halo, gimana Agatha? Aku kayak berasa perawan mau diapain, mau dipingin. Ya, gimana Agatha? Ada apa? Kok saya nggak ada apa, orang undang aku nggak ada apa. Iya, orang-orang bilang katanya Agatha mau naik begitu kemarin begitu. Betul atau tidak? Kau jangan sombong, mentang-mentang rame followers kau sombong kau bilang bukan so. Oke. Jadi bagaimana? Apakah mau berdiskusi? Boleh. Oke, baik. Apa kira-kira yang mau didiskusikan kemarin waktu mengajukan permintaan naik? Silakan Agatha. Kemarin aku itu, abang itu kan naikkan orang, terus kan mengatakan, Yesus hamba gitu. Aku tuh nggak suka kalau ada orang Kristen memframing Yesus cuma hamba. Kenapa? Efeknya adalah orang Islam semuanya ke sini, Bang. Oke. Baik, saya tampilkan dulu ya. Aku dikata-katain kau penyembah manusia, kau penyembah manusia. Aku bukan penyembah manusia ya, mungkin di bawah ya. Aku itu penyembah Tuhan yang bisa jadi manusia. Itu Bang. Jadi aku tuh mau datang ke sana, Abang tolong jangan framing ya. Karena dengan tanya jawab sama orang Kristen itu, ya kan? Ini Matius berapa kemarin, Bang? Matius pasal 12. Coba Abang baca. Kita buka lagi ya. Aku sebenarnya mau menjelasin itu kemarin, Bang. So, silakan. Oke. Baik, sebenarnya begini, isu itu berangkat dari suatu perdebatan saya dengan orang-orang Islam. Begitu. Saya mengatakan bahwasanya janganlah ketika berdebat dengan orang Islam ingin tampil asal beda dengan orang Islam. Begitu. Kalau orang Islam bilang Yesus hamba Tuhan, ya memang ada tertulis. Jangan mentang-mentang gara-gara dia orang Islam terus bilang terus kita lawan. Oh enggak. Nah, justru ketika kita mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan, maka statement itu sudah bertentangan dengan Alkitab. Nah, contohnya siapa orangnya? Saya kasih contoh, orangnya itu adalah si Robert. Nah, Robert berkata begini, kalau ada orang Kristen berkata bahwa Yesus hamba Tuhan, maka orang tersebut gila. Nah, statement tersebut saya katakan tidak biblikal. Kenapa saya katakan tidak biblikal? Karena tertulis di dalam Alkitab. Saya bacakan ya. Dan itu bukan cuma satu, dua, ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Contoh di dalam, saya balik dulu kamera saya. Oke, baik. Oke, kelihatan di sini ya, Matius pasal 12. Oke. Boleh. Oke. Ambil PK lah Bang, aku mau ngalahin kau. Oke, baik, saya terima. Baik. Tadi Bang Igar, cepat Bang Igar. Oke, baik. Di sini kelihatan jelas. Apa tuh? Oke, ayat berapa Bang? Saya cek di sini, ayat berapa? Matius pasal 12 ayatnya setelah 16. Setelah 15. Coba. Matius 12, saya baca ya. Ayat setelah 15. Yang betul lah, setelah 15 itu cuma Matius 12 ayatnya Bang, biar saya baca. Ayat berapa? Ayat 16. Oke, saya baca ya. Matius 12 ayat 16. Tapi judul perikopnya dibaca dulu, ada nggak di situ? Kan saya minta ayat, ya kan? Iya, dengan keras hati melarang mereka memberitakan siapa dia. Terus yang di mana dikatakan? Yesus hamba Tuhan.
Terus ayat 17-nya? Oke. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berarti Oke. firman ya, Yesus berkata kepada Yesaya ini ya. Lihatlah, Yesus yang bilang ya. Lihatlah, Bukan. itu hambaku. Loh, ini firman katanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman itu kan Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai firman kan? Atau tidak firman? Oh, itu Yesus itu. Bukan. Yesus kepada Yesaya. Loh, kok bukan? Yang nomor 18 ini siapa yang berbicara? Ya ini dia firmannya, Yesus. Karena firman dikatakan. Ayat 17 ya, dengar ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman itu berarti Yesus yang ngomong kan, mengatakan kepada Nabi Yesaya. Karena semua nabi-nabi itu berbicara kepada firman. Bapa itu dinyatakan oleh firman. Yohanes 1 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku atasnya. Tritunggal banget di sini. Firman, roh, ya kan? Dan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini menunjukkan Yesus itu satu dengan roh, juga dinyatakan dui naturnya. Dia Allah karena dia firman dan dia juga manusia. Coba kita kasih ayat yang lainnya saja ya. Baik, kita ke Yesaya pasal 53 ya. Boleh. Oke, Yesaya pasal 53. Oke. Yesaya 53. Oke, kelihatan di sini ya. Ayat berapa, Bang? Yesaya 53. Kita berbicara dulu tentang Yesaya 53 ini tentang siapa ini? Oke, kita baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kamu dengar? Bukan. Sebelum kita baca dulu. Sebelum kita baca, ini berbicara tentang siapa? Ya kita baca dulu, biar kita tahu. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, tidak ada semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari. Ini nubuatan Yesus kepada Nabi Yesaya tentang Yesus yang mengambil kodrat manusia. Ini dikatakan ya. Karena kalau kita baca, langsung ke 11 saja coba. Oh, langsung 11. Baik. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ini Yesus sendiri berkata tentang kodrat kemanusiaannya yang dia ambil ini. Dia sendiri kan, dia kata, hambaku itu, tapi itu dia sendiri. Dia yang adalah Tuhan, yang sudah mengambil kodrat sebagai manusia. Itulah yang kita kenal sebagai hamba. Filipi 3 ayat 7. Seperti itu. Berarti di sini hambaku itu merujuk kepada siapa? Kepada kemanusiaan yang sudah diambil Tuhan itu sendiri. Siapa Tuhan dia? Yesus itu adalah firman. Yesus itu kan Tuhan yang menambahkan kodrat manusia. Hambanya, kalau kata-kata hambaku itu, coba ya saya bacakan ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia di sini siapa? Iya di situ nubuatan untuk Yesus. Oke, ia di sini Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, siapa hambaku itu? Hambaku yang dimaksud di situ Yesus. Oke, siapa yang berkata tentang dirinya? Yesus, karena firman. Jadi Yesus hambanya Yesus. Yesus itu adalah Allah dan dia mengambil kodrat hamba. Itu Filipi 2 ayat 7, 6 sampai 7. Itu kita harus kenal Yesus itu. Dia adalah firman Allah yang menambahkan kodrat manusia. Makanya Yesus pun di dalam Alkitab dikatakan ya, dia selalu mengatakan, kamu harus menyembah dia di dalam Matius ya kan. Padahal itu merujuk kepada dia. Sebab apa? Firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Baik. Berarti Yesus adalah hamba kepada dirinya sendiri. Yesus mengambil hamba, kodrat hamba. Itu kan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kodrat kemanusiaannya yang nanti akan diambil. Itu kan Yesaya 53 ini. Itu kan berbicara tentang perbuatan. Oke, nggak apa-apa. Kita di sini mau bukan berdebat. Saya hanya ingin supaya teman-teman tuh tahu apa yang Anda pahami, Agatha pahami, dan apa yang saya pahami. Gitu. Jadi supaya orang tahu begitu perbedaan kita itu ada di mana.
Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang sama dan itu kembali kepada penonton. Menurut Bang Edis, itu kan secara kita ini secara Oke. memahami secara keseluruhan Yesus. Abang setuju nggak Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah Yohanes 1:1? Ya, tapi pengertian Yesus itu adalah Allah itu bukan dia Allah Bapa. Sabar. Bukan, dia firman, kan udah saya bilang. Abang itu secara Sebentar, biar kita nggak kemana-mana, kita berbicara tentang apakah Yesus di dalam Alkitab itu adalah hamba Tuhan. mengambil kodrat hamba. Oke, jadi kita nggak ngelebar nih, kita nggak panjang ke sana, panjang ke sini. Baik, jawabannya adalah Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil kodrat hamba. Oke, apakah dia hamba Tuhan? Tidak. Oh, berarti sama dengan Robert Iya. kalau begitu. Oke, baiklah, baik. Hamba itu silakan. kepada kodrat yang dia tambahkan. Oke. Kenapa saya katakan kita tidak benar ketika kita mengatakan Yesus itu hamba, itu tidak sama dengan Yesus itu adalah firman Allah yang menambahkan kodrat hamba. Sama nggak, Bang? Beda. Oke, di mana itu? Oke, silakan. Teruskan dulu. Saya kasih contoh logisnya ya. A plus B sama dengan B. Menurut Abang gitu nggak? Sama nggak? Gimana? A plus B sama dengan B atau A plus B tidak sama dengan B? Menurut Abang? Begini, biar kita nggak kemana-mana, kita fokus dulu ke sini. Karena nanti kalau pakai sebuah analogi, jadi kita agak melebar lagi kemana-mana. Saya pengen mengerucutkan. Saya tidak akan melebar, Bang. Saya tidak akan melebar, tetapi saya mau memperkenalkan Yesus itu tidak bisa dikatakan, dia hanya dikatakan hamba. Karena kita itu harus menjelaskan Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu harus seperti itu, dan itu nggak ribet. Itu nggak ribet. Karena pada kenyataannya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Saya hanya menggunakan tolak ukur. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Saya nggak akan muter. Siapakah Yesus? Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Kolose 2 ayat 9. Oke, coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dulu, coba. Bukan. Oke, saya bukakan dulu ya. Karena yang saya katakan ini adalah pernyataan murid-murid, pernyataan kitab suci, begitu. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Maka murid-murid Yesus itu hanya mengatakan Yesus itu dengan satu kodrat saja. Itu kan murid itu mengatakan seperti itu. Bukan, kita nggak bahas yang lain dulu. Begini, kita tidak membahas yang lain. Yang kita bahas ini adalah statement. Oke, yang kita bahas. Baik, Kisah Para Rasul 3. Kenapa Pak? Kita saling mengedukasi aja. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, silakan. Ayat 13, oke. Lalu Paulus dan kawan-kawannya. Bukan, ayat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Oke, ya. Ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya itu, yaitu Yesus. Sebentar, pelan. Coba ulang lagi. Bukan, agak pelan bacanya. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Yesus ya kan? Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Itu makanya saya bilang, Yesus itu adalah Allah dan juga hamba. Dia sendiri yang mengatakan. Karena Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, itu adalah Yesus. Bukan, jangan ke situ dulu. Maksud saya kita baca ayatnya dulu. Aku pernah memutilasi keilahian. Bukan, maksud saya bukan memutilasi. Tenang dulu, tenang. Kita bukan mau memutilasi. Saya nggak akan memutilasi itu. Oke, baik. Kita baca dulu saja apa adanya ya. Mau saya bacakan? Mau saya membacakan? Silakan. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke, apakah pernyataan bahwa Yesus adalah hambanya, yaitu hambanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah? Salah. Oke, berarti statement ini salah ya? Siapa Allah Abraham? Tunggu Bang, ini abang cara baca ya. Allah Abraham siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya ini kan gini nih. Allah Abraham, siapa Allah Abraham? Yesus toh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, siapa Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus toh. Dia sendiri di sini mengatakan itu merujuk kepada Bapa di surga, Agatha, bukan merujuk kepada Yesus. Oke,
Kamu baca, kalau kamu mengatakan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Sejak kapan Bapa menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham? Kita nggak bahas ke situ, nanti pokok bahasan kita agak melebar kemana-mana. Abang harus tahu bahwa Berarti Bapa di surga menjadi Yesus ya? No. Karena Bang, yang bertemu dengan Yakub siapa? Yang menjelma menjadi manusia siapa? Nanti kita kemana-mana kalau ke situ. Sabar. Kalau Oh, jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana nanti repot. Saya nggak akan kemana-mana dan saya nggak akan repot. Saya akan menjelaskan. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu mengalahkan siapa? Siapa yang dia temui? Kita tidak membahas mengenai Ishak, Yakub mengalahkan siapa loh. Yang maksud kita bahas di sini supaya kita tidak melebar kemana-mana. Saya nggak melebar Bang, tapi penjelasannya harus kayak gitu Bang. Karena Abraham itu bertemu berarti Yesus bukan hamba. Berarti Yesus bukan hambanya ya? Allah dan hamba dalam satu ayat ini itu menunjukkan Yesus. Bukan, kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas Allah. Kita membahas apakah Yesus hambanya. Loh, Allah Abraham itu siapa? Karena yang memuliakan Yesus di sini adalah Allah Abraham. Allah Abraham siapa? Yesus. Nampaknya ini kesalahan pada kata Allah ya. Baik. Oke, saya balik dulu kamera saya. Oke. Mbak, saya balik dulu. Pentingnya orang Kristen sebelum membaca Alkitab, dia memahami dogma Tritunggal. Kalau dia tidak memahami dogma Tritunggal dan dogma Kristologi, dia akan masuk kepada pemahaman oneness. Karena Bapa itu tidak pernah dilihat. Tetapi yang menyatakannya itu Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Berarti Yesus adalah hamba dirinya. Yesus menghamba kepada dirinya sendiri. Yesus itu Allah yang mengambil kodrat hamba. Jadi keilahiannya. Maksudnya Allah Bapa. Oh, Yesus itu firman Allah, adalah Allah. Iya, maksudnya Allah Bapa dia. Bang, di sini Rasul itu menjelaskan tentang kristologi, Bang. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah. Karena dia firman Allah, menambahkan kodrat manusia. Jadi keilahiannya itu memuliakan kemanusiaannya. Itu. Keilahiannya. Nah, itu sama dengan penjelasan saya yang abang tadi lari ke semua ayat. Seperti itu. Karena Yesus itu tetap Allah. Dan dia tidak pernah berhenti. Allah Bapa di surga. Dia firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oke, ketika Yesus itu Allah, dia Allah yang mana? Allah cuma satu kok. Allah Bapa di surga. Firman Allah yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Dia tidak dimutilasi. Oke, berarti besok kita akan membahas tentang definisi Allah ya. Oke, baiklah. Oke, sampai di sini saja dulu, Agatha. Yang jelas yang saya katakan bahwa Yesus hamba Tuhan itu adalah perkataan para murid. Itu adalah perkataan para rasul. Tapi itu bukan kebenaran. Karena kebenaran itu terdiri dari KEB. Abang cuma ngambil huruf K dan mengatakan K sama dengan kebenaran. Itu tidak wise sebagai orang Kristen. Bukan, yang kita bahas itu mengenai statement itu. Kita bukan membahas statement yang lain supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak salah pengertian. Maksud saya begini. Kita ini lagi bahas apakah Yesus hamba Tuhan atau tidak. Bukan kita membahas kodrat keilahian, Tritunggal dan lain. Oke, masalah itu nanti itu bisa kita diskusikan lagi. Yang saya maksud ketika firman nih ya. Makanya diskusi agak sedikit kacau begini. Tenang dulu Agatha ya, tenang. Begini, tenang. Tenangkan diri dulu. Tenang. Begini. Saya itu sedang membahas pernyataan Alkitab. Apakah Yesus hamba Tuhan itu adalah statement Alkitab atau tidak? Kita bukan bahas mengenai keilahian lah, duinatur lah. Bukan itu yang kita bahas. Dan manusia, Bang, nggak bisa. Mau kau bilang Musa Allah dan manusia nggak? Oke, apakah Musa itu adalah Allah dan manusia? Tidak, Musa itu tidak Allah, dia itu manusia. Oke, baik. Coba buka dulu Keluaran. Oke. Boleh. Baik. Bentar ya. Baik. Keluaran berapa? Buka Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1. Oke. Keluaran 7. Oke. Ya. Pada waktu Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Keluaran 7 ayat 1. Iya, ini dia. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan." Katakanlah Keluaran 7. Sabar. Ini saya sabar, Bang. Kita itu nggak boleh comot-comot kayak Adrun. Oke?
Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Bukankah aku ini seorang yang tidak patah lidahnya?" Sebentar, Bagaimana Agatha. tidak? Itu Keluaran pasal 7 nggak? Iya. Ayat yang pertama. Ini saya mau masuk, ini sebentar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Oke. Harun abangmu menjadi nabi." Oke. Ketika Allah mengangkat Musa menjadi Allah, Bukan apakah menjadi, sebagai. Oke. Ketika Tuhan atau Allah mengangkat Musa sebagai Allah, berarti Musa sebagai Allah nggak itu? Dia hanya berkata sebagai Allah, tetapi dia Oke. bukan Allah. Berarti diangkat sebagai apa dia? Agatha berperan sebagai Nabila. Apakah Agatha sama dengan Nabila? Enggak. Di sini kan Tuhan mau mengatakan, kita bang, jangan picik seperti Kadrun. Di sini Tuhan Yesus itu berfirman kepada Musa, "Kamu itu seumpama ibarat Allah." Nanti kamu ngomong kepada Firaun gitu. Seolah-olah kamu itu seperti Allah. Itu masuk perikop ini. Saya membaca ini secara full. Saya nggak mau kayak Kadrun. Comot-comot ayat untuk membenarkan asumsi di kepala saya yang sesat. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, minta waktu lagi dia. Baik. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, berarti pengangkatan Musa sebagai Allah itu main-main atau betulan atau hanya bercanda-bercanda? Sebagai bang, abang ngerti nggak arti sebagai? Apa artinya Musa sebagai Allah? Ya, Agatha S Nabila, tetapi Agatha is Nabila itu bukan gitu loh. Jadi di sini dikatakan ya, Harun itu sebagai nabi. Jadi Musa itu seumpama Allah, Harun jadi nabinya. Bukan seumpama loh di situ. Ya iya, Bukan ini seumpama. sebagai. Anda ngerti nggak arti sebagai? Sebagai itu bukan adalah. No. Agatha is not Nabila, tetapi S Nabila. Itu. Oke, berarti di situ dia diangkat sebagai Allah? Ya. Ketika Musa diangkat sebagai Allah, artinya Musa di situ sekaligus manusia dan sekaligus Allah, betul? Enggak, hanya seperti Allah, tetapi dia tidak sekaligus Allah. Bagaimana Musa dikatakan Allah? Ini loh. Coba dibaca lagi ayatnya, coba. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu sebagai nabi. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun, ya, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negeri itu. Jadi kalau ketika Tuhan menyuruh Musa sebagai Allah, bukan artinya dia Allah. Kalau saya sebagai Edis, apa artinya saya Edis? Ya tidaklah. Pemahamannya itu gimana? Tidak seperti itu. Kita nggak boleh kayak Kadrun. Baik. Jadi di sini ada satu yang kita berbeda ya. Jadi begini Agatha ya. Jadi sebenarnya Allah itu sendiri definisinya itu bukanlah seperti yang selama ini kalian pikirkan begitu. Allah itu definisinya adalah sesuatu otoritas begitu. Jadi sesuatu yang memegang otoritas. Tidak, itu tidak benar. Jadi kalau dikatakan itu otoritas, jadi dalam Kejadian 1 ya, Allah menciptakan langit dan bumi, otoritas menciptakan langit dan bumi. Kacau lah. Ya, karena Allah di situ sudah karena kata Allah di situ sudah merujuk kepada sosok tertentu, udah jelas siapa posisinya begitu. Ini kan dikatakan sebagai. Jadi dia itu Musa itu berperan seperti Allah gitu loh. Berperan. Seperti. Iya, jadi seumpama dia itu menjadi Tuhannya, Firaun kan udah dikatakan seperti ini. Kita nggak boleh seperti Kadrun. Allah itu adalah hakikat, Bang. Di Yohanes 1 ayat 1 pun dikatakan firman itu adalah Allah, nggak dibilang firman itu adalah otoritas. Jadi baiklah. Baik. Nggak masalah. Yang penting nanti orang-orang akan membaca dan memahami. Terus jadi intinya kita serahkan kepada teman-teman yang di bawah untuk menilai. Iya, mereka akan menonton sendiri. Nah, berarti di situ ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, Bang, sebagai, jangan. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, artinya Tuhan membuat Musa menjadi atau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya di situ Musa manusia berperan seperti Allah gitu. Allahnya Firaun. Ya memang apa maksudnya Allahnya Firaun? Coba. Ya karena Firaun ini kan selama ini dia nggak takut
takut. Gitu loh. Jadi Musa di sini memerintah kepada Firaun. Begitu. Oke, nah seperti itulah yang dimaksud ketika Yesus itu adalah Allah bagi kita. Oh tidak, Yesus itu firman Allah. Firman Allah adalah Allah, kodratnya Allah. Iya, jadi nggak bisa kita bilang Yesus itu seolah-olah dia hanya dikasih otoritas sama Bapa. Enggak, dia memang Allah. Dia tidak diberikan otoritas? Bukan masalah dia tidak diberikan otoritas ya, tetapi Yesus dikatakan Allah karena dia memang Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia adalah firman Allah. Firman Dia Allah tidak Allah. diberikan otoritas oleh Bapa di surga? Kepada kemanusiaannya itu. Begitu, karena keilahiannya itu memang sudah Allah. Justru dalam kodratnya sebagai Allah, dialah yang menyatakannya. Kodratnya sebagai... Iya, Maksudnya gimana itu? Saya bingung itu dengan kodrat gitu. Saya nggak ngerti gimana maksudnya. Di mana ayatnya itu kodratnya coba? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Itu kan bicara esensi itu. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ini makanya saya bicara, kalau kita tidak memahami Tritunggal, kita kacau memahami Alkitab ini. Inilah yang membuat orang RT 6 ini menjadi salah paham terhadap agama kita. Kita harus menjelaskan dengan terang. Harus jelas, sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu memang Allah. Firman Allah menurut abang Allah tidak? Oke, saya coba saja bukakan pernyataan di mana langsung merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Boleh. Coba kita buka ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 86 itu, 82 ayat 6 itu di mana ya? Sebentar, saya carikan dulu ayatnya. Boleh dibantu saya? Berapa? Mazmur berapa, Bang? Bukan, ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82. Kamu adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu di dalam Injil berapa sih? Mazmur berapa? Teman-teman bisa bantu? Bukan. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat Farisi berdebat mengenai bahwa Yesus adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Tuh, sebentar, saya mau carikan dulu ayatnya ya. Boleh. Bentar. Tapi itu sih Bang, aku mau nanya Abang, firman Allah itu menurut Abang Allah nggak sih? Iya, tapi bukan Allah Bapa. Allah di situ maksudnya, Yohanes 10. Kodratnya itu Allah nggak menurut Abang? Bukan kodratnya. Kalau kata-kata kodrat begitu nanti repot. Begini, yang dimaksud Yesus adalah... Kamu baca Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah gambar wujud Allah. Itu bicara tentang Betul, saya setuju dengan itu. Saya tidak... Cuman kalau penggunaan kata kodrat begitu saya tidak setuju. Iya, hipostasis itu adalah realita. Oke. Jadi realita Yesus itu adalah Allah. Oke, baik ya. Kita ke Yohanes 10. Oke, coba sebentar. Yohanes 10. Sabar ya. Yohanes pasal 10. Ayat yang ke... Sebentar. 10. Oke. Sebelum 34. Silakan baca. Saya berapa? Coba ke 33 dulu. Oke. Oke. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukankah karena suatu pekerjaan baik? Bukankah? Bukankah? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Stop dulu di situ. Oke, stop. Ini poin penting ini biar kita nggak debat lagi. Baik. Poin bagus ya. Jadi ada kata-kata begini. Inilah yang membuat orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, salah paham dengan Tuhan Yesus. Sama seperti salah pahamnya Agatha dan orang-orang Kristen zaman sekarang. Coba, sekali lagi saya bacakan ya. Jawab orang-orang Yahudi tersebut. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah.
Lalu apa kata Tuhan Yesus? Coba di ayat 34-nya. Oke. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman." Mengaku Allah lah ini. Siapa yang berfirman selain Allah? Oke, kita baca terus. Kita baca terus. Ya kan? Hmm. Dikatakan gini. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Dia nanya. Terus? Ya kan? Sudah, itu 34. Oke, baik. Jadi Hah? ini poin pentingnya yang pengen saya katakan kepada Agatha. Begini ya. Makasih Pak. Gini. Di sini yang dimaksud Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyamakan diri sebagai dia berkata bahwa dia adalah Allah, maksudnya dia tidak mengatakan bahwa dia itu Allah Bapa, tidak. Begitu. Maksudnya dia itu adalah sang pemegang otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Jadi Allah ini maksudnya adalah Yesus sebagai hakim, Yesus sebagai otoritas itu apa? Dia yang memiliki suatu otoritas atau raja atau hakim yang diterimanya dari Bapa. Makanya dikatakan segala kuasa. Itu kodrat kemanusiaan yang hakim. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau kita bicara kodrat nanti kemana-mana. Karena itu bukan Alkitab ya. Baik. Makanya saya tanya ke abang. Ini biar jelas ya. Saya tanya abang. Kenapa abang tidak mengakui Yesus adalah Allah? Siapa bilang saya tidak mengakui Yesus adalah Allah? Ketika saya mengakui, sebentar biarin Agatha. Otoritas dengan Allah itu berbeda. Ya, Allah itu artinya otoritas. Allah itu artinya bukan. Allah itu tidak pernah dikatakan otoritas. Itu pemahaman dari mana? Oke, nanti saya tunjukkan. Allah tidak bermaksud otoritas atau hakim. Baik, sebentar. Tenang dulu, tenang. Oke. Itu adalah esensi, Bang. Oke, baik. Nanti kita ke situ ya, Kalau kata Allah yang dirujukkan kepada Bapa di surga, betul yang Anda maksud. Tetapi kalau kata Allah dalam pengertian Sebentar. Ketika Anda mengatakan Bapa di surga, oke, saya tanya. Bapa itu dia dalam kekekalan memiliki firman. Dalam kekekalan memiliki firman, ya. Oke. Firmannya itu realita atau tidak? Maksudnya gimana realita itu? Realita itu keberadaan, nyata, ada keberadaan, hipostasis. Keberadaan. Kalau yang begitu-begitu saya nanti ada karena nggak ada dalam Alkitab. Tapi kita fokus di sini dulu. Nanti kita melebar kemana-mana. Tenang, Agatha, kita fokus saja dulu ya. Kita fokus di sini, oke ya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Nah, ini merujuk kepada Mazmur 86 ayat 2. Dah, kamu adalah Allah di sini. Enggak apa-apa, Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 2. Ya kan? Eh, 82 ayat 6, salah. 82 ayat 6. Oke. Dikatakan ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Ini kata kamu di situ itu jamak atau tunggal? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kamu itu nggak ada jamak, nggak ada tunggal, umum. Kamu itu tunggal. Oke, baik. Sebelum kita bahas ke sana ya. Oke, saya lanjutkan saja baca Yohanesnya, nanti agak sedikit melebar. Oke, baik ya. Kita bacakan lagi di sini ayat 35-nya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Nah, di sini maksudnya justru betul. Justru di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa yang disebut Allah itu, manusia disebut Allah itu nggak apa-apa. Nah, di sini malah orang-orang Yahudi berkata, kamu sekalipun hanya manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus makanya mengutip Mazmur tadi itu dengan berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku sendiri berfirman, kamu adalah Allah. Bukan berarti Allah di situ adalah Bapa di surga. Kamu adalah Allah di situ artinya merujuk ke Yesus atau menjelaskan apa? Kamu menjelaskan tentang Yesus. Yesus itu firman Allah, itu dia. Kalau kamu lari ke sini itu nggak masuk sama sekali. Oke, baiklah. Kamu di ayat 30-nya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi hipostasis atau realita firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Itu tidak terbantah. Kalau sudah pakai bahasa-bahasa begitu saya jadi mumet loh. Realita firman, hipostasis, kodrat itu nggak ada itu dalam Alkitab, Agatha.
Itu tidak ada dalam Alkitab. Loh, kenapa Kalau yang kamu bilang seperti itu begitu? tidak ada dalam Alkitab, tolong jangan ditambah-tambahi, Jangan begitu. dibilang tidak ada dalam Alkitab, karena Oke. itu memang adalah hipostasis. Oke, coba tunjukkan kepada saya realita keberadaan Wahyu hipostasis 1 itu di mana. ayat 3. Wahyu Oke, 1 ayat silakan 3. dibacakan. Silakan dibacakan. Wahyu Ibrani 1 ayat 3. Oke, saya baca. Oke, silakan. Ya, apa adanya aja Alkitab itu. Orang dia memang Ya, benar. justru saya membacakan apa adanya. Di sini Agatha yang menambah-nambahkan realita, keberadaan itu nggak ada dalam Alkitab yang begitu. Silakan. Iya, Silakan. iya adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Wujud Allah inilah realita. Ini dalam bahasa Yunani hipostasis. Oke, terus? Dalam bahasa Inggrisnya pun itu realita. Ya udah, itu memang realita. Jadi itu bukan Oke. bicara tentang otoritas kata Allah itu, tapi itu adalah realita. Oke. Jadi Allah itu tidak bisa berarti selain daripada itu. Yo ini karena kamu kan kita sedang menjelaskan tentang Yesus. Firman itu dari tadi yang saya katakan. Itu Allah. Kita ini tidak bicara tentang Allah-Allahan. Itu. Saya dari tadi fokusnya kepada firman ini. Apa? Makanya tadi saya tanya ke Abang Edis, apa yang kamu pikirkan tentang kamu nggak suka bicara kodrat ya? Apa lah saya bilang? Esensi dari Yesus. Ya itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi kita ini semua sama-sama paham bahwa itu adalah kayak contoh saya. Kodrat itu bicara tentang esensi atau hakikat ya. Hakikat saya itu manusia, Bang. Itu kodrat saya. Kodrat itu hakikat artinya. Nah, Allah itu juga kodrat. Itu hakikat. Gitu. Kebenarannya itu adalah hakikat gitu loh. Adalah realita gitu. Jadi firman yang kita kenal sebagai Yesus itu memang esensi dari Allah itu. Oke. Berarti kalau menjadi Allah itu maksudnya gimana? Loh kan sebagai. Tadi udah kita jelaskan. Kita nggak mungkin balik lagi ke situ. Atau Abang mulai jadi kadrun mau muter-muter? Tidak. Saya hanya ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan pemahaman. Masalahnya pemahaman saya lurus. Pemahaman saya tidak. Berarti intinya Yesus adalah hamba dirinya sendiri ya. Dia adalah Allah yang mengambil kodrat hamba. Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Itu sudah jelas dari tadi jawaban saya. Dia Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Itu Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Itu penjelasannya. Itu kan berbicara tentang bagaimana yang walaupun dalam rupa Allah loh itu. Wujud Allah. Apa maksudnya rupa Allah itu? Rupa Allah itu ya dia, kodratnya dia. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bukan, pengertian yang dimaksud dengan rupa Allah itu apa? Dan mengambil, sabar biar saya selesai. Dan mengambil kodrat hamba. Kalau saya kasih analogi, ibaratnya ini Allah, saya ngambil kodrat baju. Jadi ini tidak berubah jadi ini dan ini tidak berubah jadi ini. Yesus itu kepenuhan kealahan dalam kodrat manusianya. Kolose 2 ayat 9. Itu rasul itu menjelaskan itu. Semua rasul itu menjelaskan kodrat keilahiannya yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Ya kalau kita nggak mau munafik seperti kadrun, ya comot-comot ayat demi mempertahankan argumentasi kita yang sudah sesat. Kita nggak boleh gitu. Kita harus jujur terhadap Alkitab bahwa seluruh kitab suci dari mulai Kejadian sampai Wahyu menerangkan bahwa Yesus itu adalah hipostasis Allah, wujud Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Ibrani 1 tadi ayat 3. Oke, saya baik. nggak mau dari situ dan saya nggak mau asal-asalan menjawab iman saya. Oke, berarti ketika Yesus itu adalah Allah, berarti dia itu hamba dari dirinya sendiri. Allah dan hamba. Udah saya bilang A plus B. Berarti tidak salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Iya, berarti kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia, Bang. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud kodrat keilahian? Loh, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Oke, ya betul, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Ya keberadaan firman, Bang. Dari tadi udah saya bilang firman Allah. Firman Allah itu berbeda dengan Sang Bapa. Namanya ada
Nampaknya ada kebuntuan di sini dalam diskusi, Agatha. Baiklah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Nanti kita merujuk kepada tema-tema yang berikutnya. Karena tema hari ini itu statement begini loh. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila, begitu. Cuman saya belum, Memang gimana? pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat karena Oke, Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah oke. yang menamakan orang hamba. Hanya itu aja Oke, jawabannya. baik. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak gila lah kebenaran yang orang utuh. itu. Itu tidak kebenaran yang utuh. Karena Bang, Itu kalau tidak kita hanya kebenaran yang mengatakan utuh. Yesus itu adalah hamba, apa bedanya kita sama Kadrun? Kadrun juga selalu mengatakan kamu menyembah manusia karena manusia itu hamba. Nah, itu saya tidak akan terima itu. Kenapa? Karena semua orang Kristen menyembah keilahian Yesus yang menambahkan kodrat manusia. Sudah berkali-kali saya katakan, saya menyembah pencipta yang mengambil kodrat materi, yang mengambil kodrat hamba. Itu nggak akan bisa dikurangi, nggak bisa. Itu yang seperti yang saya bilang tadi. Baik. Meski tidak Mm-mm. sama dengan itu. Oke, Itu tidak. baiklah. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan, berarti Tidak itu benar. tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena Baiklah. kebenarannya Yesus adalah Allah. Baiklah. Tuhan Allah dan Oke, jadi kesimpulannya, kalau setiap ada kata Yesus hambaku, Yesus hamba Tuhan, berarti semua pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar dalam Alkitab ya. Pertanyaan saya kepada abang ya, biar kita tidak lari-lari. Tuhan abang sebenarnya siapa? Ya Yesus lah, ya Bapa di sorga, ya Roh Kudus, itulah yang saya tuhankan. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika Tuhan Yesus hamba Tuhan, Iya. ketika Kalau Yesus gitu hamba jawaban Tuhan, abang, enggak bang, kalau gitu jawaban ya, abang jadinya triteisme. nggak masalah itu triteisme, kan orang itu yang ngomong nggak masalah itu. Yang jelas saya mengatakan apa yang ada tertulis dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, Bapa di dalam firman dan di dalam roh itu baru benar. Jadi sehingga tidak membawa narasi negatif bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus ada berapa biji? Itu kita mutilasi. Ya, bahkan lebih tepatnya itu adalah dikatakan apa? Sang Tritunggal Maha Kudus. Selesai. Nggak ada dalam Alkitab Tritunggal Maha Kudus loh. Di mana dalam Alkitab itu Tritunggal Maha Kudus itu ada di mana? Oke, itu realita bang. Bicara Tritunggal itu bicara realita. Iya, masalahnya ketika saya ngomong sama yang begini-begini, masalahnya bukan Alkitab yang jadi dasarnya itu gitu loh. Yohanes 5 ayat 7 abang baca. Nggak ada di situ tulisan Tritunggal Maha Kudus loh. Yohanes 5 ayat 7 itu Oke, silakan. Nggak ada tulisannya Tritunggal Maha Kudus gitu, nggak ada tulisannya. Bang, kan Tuhan kita itu Maha Kudus, itu cuma gelarnya aja yang aku tambahkan. Iya, tapi nggak ada di situ tulisannya Tritunggal Maha Kudus loh. Nih, abang. Nggak ada tulisannya di situ Tritunggal Maha Kudus. Bang, ada nggak tulisannya? Abang boleh buka, saya dari tadi dengan rendah hati buka ayat. Abang boleh buka ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu betul nggak itu ayatnya? Ya betul. Ya, Bapa, Firman, dan Roh. Terus yang ketiganya adalah? Yang ketiganya adalah satu. Ya udah, ketiganya adalah satu, itu Three-in-One, itulah Tritunggal. Jadi realita. Tapi kan nggak ada di situ tulisannya Tritunggal. Loh, itu 3 dalam 1 apa, Bang? Coba abang masuk ke dalam bahasa Inggris. Apa nggak Three-in-One itu namanya? Nggak ada Three-in-One. Coba terjemah mana Three-in-One? Loh, itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Ketiganya adalah satu, menurut abang itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, setuju saya di situ. Cuman yang jadi masalah, iya, kita ini jadi debat kusir jadinya kalau begini namanya apa kan? Bener. Aku menghargai abang. Ya, yang saya maksud itu begini. Ketika saya menyampaikan apa yang tertulis saja dalam Alkitab, nggak ada rumusan-rumusan, kira-kira. Ini nggak pakai rumus, Bang. Orang itu jelas ayat kok. Kok pakai rumus sih, Bang? Ya sudah, coba dibaca Kisah Para Rasul 13 ayat 3 tadi, 3 ayat 13. Coba. Lari lagi, orang saya menjelaskan Tritunggal kok. Semua pertanyaan saya jawab. Baik, saya tampilkan lagi saja lah ya. Kayaknya memang kalau kita ngobrol sama mereka ini teman-teman, memang ayat dalam Alkitab ini semuanya itu harus disesuaikan dengan rumusan-rumusan yang dibuat oleh. Rumus, Bang. Itu jelas-jelas 3-in-1. Bahasa Indonesianya apa 3-in-1? Tritunggal. Lu itu cuma bicara tentang bahasa aja kok, Bang. Oke, baiklah. Ya, saya bukakan dulu lah. Kita jadi lari ke Tritunggal, lari kemana? Lari ke sini, lari ke situ, gitu loh. Tadi aku tuh kan mau mencoba meluruskan cara pandang abang. Karena abang kalau ditanya, Tuhan abang siapa? Abang udah kayak Kadrun. Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nah, 3 biji.
Nggak masalah itu sebenarnya, roh mereka juga ada banyak juga, saya nggak masalah kok. Gini, saya kasih tahu nih ya di dalam Alkitab, apa sih yang ditulis dalam Alkitab. Saya bacain pelan-pelan ya, saya bacain pelan-pelan. Oke, ini sekali lagi nih, biar kita nggak lari dari mana-mana. Baik, siapa sih yang ngomong kalau Yesus itu hamba Tuhan? Baik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Oke, berarti kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hambanya, Allah dan berarti hamba, orang itu jelas kok tulisannya dalam satu ayat. Allah dan hamba itu. Itu kan jelas kan? Allahnya Abraham itu siapa? Allah kita, ya itu kan Yesus. Yesus itu kan Allah. Bahkan Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Siapa yang menolak? Ya itu kan udah jelas, Allah dan hamba. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang menambahkan orang manusia. Udah itu penjelasan saya. Oke, baik. Intinya di sini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yaitu Yesus, memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Memuliakan hambanya, karena Yesus itu kan satu hipostasis dengan dua kodrat. Kodrat Allah dan kodrat manusia. Dia kan duinatur. Oke, berarti Allah Bapa adalah Yesus berarti jadi Allah Bapa adalah Yesus. Kenapa? Allah Bapa adalah Yesus. Firman kok, firman. Bapa itu ya bukan Yesus, firman. Firman. Oke, Bapa ini berbicara tentang siapa ini? itu bicara Yesus lah, kan yang ketemu Abraham firman. Emangnya Bapa itu ada jadi manusia? Enggak lah. Baik, Itu ya. firman. Oke, terakhir habis itu kita sudahan ya. Terakhir nih. Oke, kita ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Lukas 2 ayat 22 ya. Oke, coba silakan dibaca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Dia siapa di sini? Firman yang sudah menjelma menjadi manusia dong. Siapa dia? Yesus. Oke, Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dimaksudkan di sini menyerahkan itu kan untuk sunat. Iya, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Yesus juga. Ya memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, artinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Diserahkan kepada Tuhan, apakah dia dikasih ke Simeon, disunat, Simeon itu Tuhan. Itu kan maksud ayat itu Bang, kita nggak boleh picik Bang. Maksudnya diserahkan kepada Tuhan, itu untuk menggenapi perjanjian itu, bahwa dia disunat. Iya, maksud saya adalah berarti di sini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Diserahkan kepada janjinya itu loh, untuk menggenapi Taurat itu Bang. Dia harus disunatkan janjinya kepada Abraham. Bukan maksudnya gitu loh. Tuhan di sini adalah Yesus. Ya Tuhan emang cuma Tuhan Yesus lah, jadi yang mana lagi? Yang Oke. masih jadi manusia cuma Tuhan Yesus. Oke, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Loh kan kemanusiaannya itu Bang, kemanusiaan itu kan harus disunat. Bukan itu yang saya tanya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Loh, kamu harus memahami itu secara komprehensif. Kamu tuh jangan cowok-cowok kayak kadrun dong. Nih, kita baca ya. Silakan. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat itu. Ia di dalam kandungan ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan. Membawanya ke Yerusalem untuk disunat, itulah yang dimaksud diserahkan kepada Tuhan. Jangan gitu. Seperti ini kita baca di bawah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu maksudnya diserahkan kepada Tuhan itu untuk disunat, dikuduskan itu. Oke, baik. Paham itu dalam satu ayat comot eksegese, nggak boleh. Jadi ketika dia diserahkan kepada Tuhan, artinya diserahkan kepada Yesus. Untuk disunat ini loh, dijelasin loh di ayat berikutnya. Untuk memenuhi hukum Taurat itu loh Bang. Laki-laki harus disunat. Berarti ketika dia berdoa, ketika Yesus berdoa, ini bicara tentang sunat Bang, nggak usah lari Bang. Oke, berarti ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kodrat kemanusiaan itu berdoa kan dia panggilnya apa? Bapa. Iya, Bapa itu dirinya sendiri. Loh, Bapa bukan dia, kok udah saya bilang firman kok dia. Loh, Abang mau kemana? Jangan training saya. Berarti Tuhan yang mana itu waktu dia berdoa? Bukan Yesus sendiri bilang, Bapa. Firman itu berbicara kepada sang Bapa. Loh, gimana kok?
toh, firman yang menambahkan kepada manusia itu berbicara kepada Bapa, kan jelas tulisannya. Bapa. Firman yang menambahkan kodrat sebentar, Iya, firman. kan itu dari awal, Bang. Kan itu kan dari awal. Oke, baiklah, baik. Oke, baik. Penting sekali, Bang. Kita sebelum ke kisah para rasul, ke Lukas, kita itu jujur dulu dari Yohanes 1 sampai ayat 18. Kita biar ngerti itu alurnya. Makanya saya bilang, kita harus paham Tritunggal, paham Kristologi, maka kita nggak akan blunder, Bang. Saya nggak akan bisa di framing saya. Gitu. Oke, baiklah. Kesimpulannya intinya Yesus bukan hamba Tuhan. Baik, nggak masalah. Itu adalah firman Tuhan yang Oke, adalah baik. Tuhan menambahkan kodrat hamba. Oke, baik. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya? Ya tidaklah, A plus B tidak sama dengan B. Baik, Yesus bukan hamba Tuhan. Baik. Oke lah, kalau sudah seperti itu, intinya saya sudah tahu siapa-siapa saja orang-orang yang menolak isi Alkitab, ya, yang menambah itu kayak gitu, Bang. Abang justru nolak Alkitab ketika Abang menolak keilahian Yesus. Oke. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Saya tidak menolak keilahian Yesus. Cuman keilahian Yesus yang saya pahami, artinya tidak betul. Yesus itu keilahian Yesus yang saya pahami bukan berarti seperti itu. Apa yang dimaksud keilahian Yesus? Bukan berarti keilahian Yesus itu adalah Bapa di surga. Firman Gitu. Allah kok. Hipostasis firman itu Allah kok kodratnya. Oke, baiklah kalau seperti itu. Oke, saya rasa cukup saja seperti itu. Oke. Tuhan berkati, Bang Edi. Tuhan Mohon maaf berkati. kalau ada Baik. salah kata yang- Sama-sama mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya turunkan ya. Siap, shalom, Oke, Bang. baik, shalom. Apresiasi Bang Edis ya. Baik, saya turun ya. Ya, itulah teman-teman ya. Saya semakin menajamkan perbedaan-perbedaan antara kita ya. Perbedaan-perbedaan yang seperti itu biasa seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu, ya nanti kalian punya pemahaman apa yang kalian pelajari lah seperti itu. Saya juga nggak harus maksa-maksain. Oh, Anda harus begini, Anda harus begitu, nggak apa-apa. Ada saja lah nanti ya. Silakan. Oke, bagaimana teman-teman? Karena ini sudah jam 12:30, apakah masih kita lanjutkan atau bagaimana? Silakan. Gimana? Wanes dia, ya Anda sendiri bisa menyimpulkan lah. Kalian sendiri bisa menyimpulkan intinya. Oke, teman-teman sekalian, ada Bang Dadru nih, dia minta naik ini. Bang Dadru saya kenal. Silakan Bang Dadru. Shalom Bang Edi, shalom. Halo Bang Dadru, silakan Bang. Ketat juga tadi diskusinya dengan saudari kita Agatha. Tapi saya rasa gimana ya, kita harus melihat sudut yang berbeda. Jadi memang kuliah tadi itu kita terlalu menekankan sisi keilahiannya saja, sementara Alkitab jelas ya bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Itu ayat Alkitabnya kan jelas banyak tuh. Jadi kita seakan-akan ya, kalau dia seorang hamba, pada satu aspek yang satu, dia tidak bisa sebagai ilahi pada aspek yang lain. Itu seakan-akan saya rasa tadi itu terlalu menutup ya, bahwa Yesus itu seorang hamba, sehingga dia dikatakan bukan ilahi. Kan bukan begitu Bang Edis? Ya. Saya dengar tadi Bang Edis mengatakan bukan begitu. Saya dalam hal ini setuju dengan Bang Edis bahwa Yesus itu adalah, dia ilahi, tetapi dia bukan Bapa, gitu. Tetapi pada saat yang sama dia adalah juga seorang hamba kepada Bapa. Apakah karena dia seorang hamba ketika dia dalam keadaannya inkarnasi yang berkenosis dia bukan hamba kepada Bapa? Tetapi bukan berarti ketika dia berkenosis dia kehilangan keilahiannya. Jadi saya nggak ngerti dari apa yang Sis Agatha maunya gitu loh. Maunya dia itu mau jadi gimana sih? Ketika dia inkarnasi memang dia bukan hamba. Ya, padahal sebenarnya Bang Dadru, saya itu tidak membahas yang lain-lain. Yang kita bahas itu adalah mengenai Yesus hamba Tuhan. Itu statement itu betul atau tidak begitu. Karena ketika saya mengatakan yang demikian, bahwa statement itu salah, padahal itu statement itu ada dalam Alkitab begitu. Benar. Kalau misalnya kita konsekuen ya, menggunakan kitab Yesaya, misalnya Yesaya 53, Yesaya 42, di sana itu adalah yang dinubuatkan itu tentang Mesias itu memang dikatakan di Yesaya 42:1. Behold my servant whom I hold. Lihatlah hambaku. Itu yang dihamba di sana itu merujuk kepada siapa? Kepada Mesias yang akan datang toh. Saya balikan ya. Cuman ya
Ya, nanti kita lihatlah video-videonya ya. Sebentar, saya tunjukkan Yesaya pasal 53. Oke. Coba Yesaya 42 ayat 1, Bang Edis, coba sekalian di sana. Ya, kita ke Yesaya 53 dulu ya. Oh, 53 ayat Ya, 11-nya ya, 53 ayat 11. Ya. Baru, tapi ya begitulah, kalau dikatakan dalam Alkitab Yesus hamba itu katanya itu menghina Tuhan Yesus. Itulah pikiran-pikiran seperti itu ya. Malah dia datang Pikiran-pikiran untuk seperti itu. Ya, pikiran-pikiran seperti itu Bang Dadro, yang saya itu nggak tahu ya. Kenapa kok ada orang Kristen kalau ada orang ngomong gitu, itu melecehkan Tuhan Yesus gitu loh. Baik, kita baca ya ayat 11-nya ya, perhatikan. Ini tadi juga sudah saya tampilkan Bang Dadro. Oh ya. Tampilkan. Oke, sesudah kesusahan jiwanya, ia pakai ini ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Benar. Jadi kalau orang Kristen ya yang konsisten ini selalu mengatakan Yesaya 53 adalah untuk hamba yang menderita, suffering servant. Kenapa? Ketika mengatakan Yesus sebagai seorang hamba yang dinubuatkan di sini, kita marah. Nah, apakah kita marah ketika Rasul Petrus mengatakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dan 26, ya, dikatakan bahwa Allah membangkitkan hambanya. Coba kita tampilkan dulu ya, Kisah Para Rasul. Karena pernyataan-pernyataan Alkitab ini menurut mereka itu melecehkan Tuhan Yesus gitu loh. Kisah Para Rasul. Malah Alkitab menjelaskan kedatangannya sebagai seorang hamba ke dunia. Dia merendahkan dirinya, kalau enggak itu ngapain dia kenosis. Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dan 26. Coba 13, tadi kita bilang 13 sudah kita tunjuk, tapi kata dia tidak benar, bukan hamba gitu. Baik. Kok nggak benar? Ya, makanya saya gitu kan? Makanya saya juga nggak tahu, makanya saya heran kenapa banyak orang Kristen sekarang jadi begini gitu loh, tidak mengakui karena nanti dibilang kita jadi orang Islam gitu loh, karena mengatakan Yesus itu hamba. Heran saya, apa hubungannya gitu dengan orang Islam? Baik, kita tadi 13 sudah tadi. Oh, yang 26-nya coba gimana bunyinya, Bang? 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, hambanya kan tuh. Ya, tapi nanti dibilang itu bukan hamba. Gimana kalau dibilang bukan Gimana hamba terus? kalau Alkitab sudah menyatakan semua hamba? Jadi istilah hamba juga di dalam Alkitab itu dalam bahasa dalam bahasa Yunaninya ada 3 kelas, saya rasa itu memang. Hamba ya misalnya di dalam nanti ya setelah dia di surga, dia juga adalah seorang hamba menggunakan kata yang berbeda. Jadi hamba di sana ya bukan berarti dia adalah jongos, bukan. Karena dia melayani bukan dia jongos. Anak raja juga melayani bapaknya, bukan berarti dia jongos. Itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan ya bahwa dia memang datang sebagai orang yang melayani gitu loh. Misalnya Markus 10:45 ya. Bahkan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yang melayani itu apa? Kalau bukan adalah seorang hamba. Ya, tapi intinya nanti kalau kita mengatakan Yesus hamba Tuhan, nanti katanya kita dibilang orang Islam gitulah. Ya enggak, jadi maksud begini Bang Edis. Di dalam status, in one sense, kalau kita in one sense, he is a servant. Di dalam satu arti dia memang adalah hamba. In one sense, he is God. Di dalam arti yang lain, dia juga adalah Allah. Kita tidak menolak itu. Tetapi ya, tapi Yesus, seolah-olah kalau saya bilang Yesus hamba, katanya saya menolak keilahiannya. Itu salah mengerti. Cuma makanya saya jadi sakit kepala. Padahal kita bukan membahas keilahian, kita nggak membahas duinatur, kita nggak membahas Yesus 100% manusia kayak 100% kita bukan itu loh. Dari tadi yang saya bahas itu, yang saya bahas pernyataan bahwa kalau Yesus itu hamba, maka itu adalah statement yang salah, yang mengatakan itu gila. Dan sangat sayang 1000 sayang,
ya sudah ada lagi orang yang mengatakan bahwa itu benar. Kalau Yesus hamba Tuhan berarti itu statement gila. Ya kalau begitu, ya udahlah, saya yang membaca Alkitab dikatakan gila ya nggak apa-apa lah, tapi saya tetap aja berpendirian, saya berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan interpretasi pribadi begitu, Bang Edis. Itu aja sih. Oke lah Bang Dadro. Oke, Bang Edis, terima kasih sudah mengangkat saya. Nanti kita dibilang peluk-pelukan lagi. Nggak apa-apa. Oke lah, saya turunkan Bang Dadro ya. Oke, terima kasih, Tuhan Oke. memberkati. Tuhan berkati. Baik, saya turunkan. Jadi teman-teman sekalian, janganlah kita ini teman-teman merambat dari satu isu ke isu-isu yang tidak sedang lagi dibahas begitu. Yang sedang dibahas itu adalah apakah ketika seseorang mengatakan Yesus hamba Tuhan, maka itu statement yang salah atau statement yang tidak sebenarnya, yang tidak utuh kebenarannya. Ya utuh kebenarannya, siapa bilang nggak utuh kebenarannya. Begitu loh, aduh. Dalam diskusi tersebut, Agatha berusaha mempertahankan keyakinannya bahwa Yesus tidak boleh disebut hamba Tuhan, karena menurut pemahamannya, Yesus adalah firman Allah yang mengambil kodrat manusia. Menariknya, Edis tidak sedang membahas doktrin Trinitas, kodrat, hipostasis, atau berbagai istilah teologi yang rumit. Edis mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Apakah Alkitab menyebut Yesus sebagai hamba Tuhan atau tidak? Ini pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan ayat, bukan dengan asumsi. Sebab ketika seseorang mulai menjawab sebuah ayat dengan teori-teori di luar teks, seringkali itu pertanda bahwa teks tersebut memang tidak nyaman bagi posisi yang sedang ia pertahankan. Perhatikan Matius pasal 12 ayat 18. Di sana, Injil Matius mengutip nubuat Yesaya dan berkata, "Lihatlah hambaku yang kupilih." Pertanyaannya sederhana, siapa yang sedang dibicarakan? Seluruh konteks pasal tersebut berbicara tentang Yesus. Bahkan Matius secara eksplisit mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Artinya, menurut Injil Matius sendiri, sosok hambaku dalam nubuat itu adalah Yesus. Tidak ada keraguan dalam teks. Tidak ada catatan kaki yang mengatakan ini bukan Yesus. Tidak ada koreksi dari para rasul. Yang ada justru penegasan bahwa nubuat itu digenapi di dalam diri Yesus. Lalu kita beralih kepada Yesaya 53. Pasal yang oleh banyak orang Kristen sendiri dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan Mesias. Di sana kembali muncul istilah hambaku yang benar. Kalau pasal itu memang berbicara tentang Yesus, maka konsekuensinya sederhana. Yesus kembali disebut sebagai hamba Tuhan. Namun yang paling menarik adalah ketika kita masuk ke Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Di sini tidak lagi berbicara Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Di sini yang berbicara adalah para rasul setelah kebangkitan Yesus. Petrus berkata, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Perhatikan baik-baik, ini bukan perkataan orang luar. Ini bukan perkataan musuh Yesus. Ini bukan perkataan orang Islam. Ini bukan perkataan orang yang dianggap sesat. Ini adalah perkataan Petrus, rasul yang hidup bersama Yesus, rasul yang melihat mukjizat Yesus, rasul yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan Petrus secara terbuka menyebut Yesus sebagai hamba Allah. Lalu muncul pertanyaan besar. Jika Petrus menyebut Yesus sebagai hamba Allah, mengapa ada orang Kristen modern yang marah ketika Yesus disebut hamba Tuhan? Apakah Petrus salah? Apakah Matius salah? Apakah Yesaya salah? Ataukah justru ada sebagian orang yang terlalu terikat pada sistem teologi tertentu sehingga kesulitan menerima semua pernyataan Alkitab secara utuh? Inilah yang menjadi inti kritik Edis. Edis tidak sedang menyangkal ayat-ayat yang digunakan Agatha mengenai firman Allah. Edis juga tidak sedang membahas secara khusus perdebatan mengenai keilahian Yesus. Yang sedang dibahas adalah kejujuran terhadap teks. Kalau Alkitab berkata Yesus adalah hamba Tuhan, maka pernyataan itu harus diterima sebagai bagian dari kesaksian Alkitab. Tidak boleh dihapus,
tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dianggap memalukan, tidak boleh ditolak hanya karena terasa bertentangan dengan konstruksi teologi tertentu. Lebih jauh lagi, Edis mengingatkan tentang Yohanes 10. Di sana, orang-orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan diri dengan Allah. Namun, respon Yesus justru mengutip Mazmur 82 ayat 6, "Kamu adalah Allah." Mengapa Yesus mengutip ayat itu? Karena Yesus sedang menunjukkan bahwa istilah Allah dalam beberapa konteks Alkitab dapat digunakan untuk pihak yang menerima otoritas atau mandat tertentu dari Allah. Itulah sebabnya Musa bahkan disebut sebagai Allah bagi Firaun dalam Keluaran 7 ayat 1. Apakah Musa menjadi Allah yang maha kuasa? Tentu tidak. Tetapi teks itu menunjukkan bahwa penggunaan istilah itu harus dipahami sesuai konteksnya. Dan disinilah Edis mengajak pendengar kembali kepada prinsip dasar penafsiran Alkitab. Jangan membaca satu ayat lalu melupakan seluruh ayat lainnya. Jangan membangun doktrin dari satu teks sambil mengabaikan teks yang lain. Jangan menerima ayat yang disukai lalu menolak ayat yang tidak disukai. Karena Alkitab harus diterima secara utuh, bukan dipilih-pilih sesuai selera. Pada akhirnya, ukuran seorang pembaca Alkitab yang jujur bukan seberapa hebat ia menjelaskan doktrin, melainkan seberapa berani ia menerima seluruh kesaksian kitab suci apa adanya. Kalau Alkitab menyebut Yesus sebagai Mesias, terimalah. Kalau Alkitab menyebut Yesus sebagai anak Allah, terimalah. Kalau Alkitab menyebut Yesus sebagai firman Allah, terimalah. Dan kalau Alkitab menyebut Yesus sebagai hamba Tuhan, terimalah juga. Jangan menjadi pembaca Alkitab yang hanya menerima separuh ayat yang mendukung keyakinannya, lalu menolak separuh lainnya. Sebab kebenaran Alkitab tidak dibangun dari satu ayat favorit. Kebenaran Alkitab dibangun dari seluruh kesaksian kitab suci yang dibaca secara jujur, utuh, dan tanpa rasa takut terhadap apa yang sebenarnya tertulis di dalamnya. Karena pada akhirnya, tugas orang percaya bukan membela doktrin dengan mengorbankan ayat. Tugas orang percaya adalah tunduk kepada ayat, meskipun ayat itu menantang doktrin yang selama ini ia pegang.